Bab 150. Dia, apakah, sudah pulang dari istana? Setiap kata yang diucapkan membuat kening Oman Qin mengerut dengan erat. Napas orang hidup bagaikan tali rami, jika ditarik sedikit saja, masih bisa terasa di hidung. Namun, jika dilepaskan, tidak akan bisa ditarik lagi. Ayah, Dalen dan Kaan akan segera pulang. M1 Qin mengepalkan tangannya dengan erat, urat-urat biru di lengan Oman Qin menonjol, dia bercucuran keringat, ribuan rasa sakit merobek dadanya, tapi dia tetap bungkam, giginya digigit dengan erat. Dia adalah seorang jenderal, telah menguasai medan perang sebagian besar hidupnya, mana bisa dikalahkan oleh sedikit rasa sakit ini. Oman Qin menggigit bibirnya hingga berdarah, anggota keluarga Qin terus menangis di samping, terutama Nyonya Besar Qin, ia menangis dengan sangat keras. Apakah, sudah, kembali? Mata Oman Qin terus terpaku pada arah pintu, cahaya di matanya semakin redup. Sebentar lagi, Malek Qin dengan mata berkaca-kaca berkata. Aku telah memerintahkan orang untuk menjemput mereka dengan kuda cepat. Pada saat ini, terdengar teriakan di halaman. Kakek, kakek. Aron Xiao membawa Dalen Qin dan Kaan Qin berlari masuk seperti angin, semuanya terengah-engah. Oman Qin menatap Aron Xiao, mencoba tersenyum, tapi ia tidak bisa tersenyum. Wajahnya semakin tampak menderita. Dalen Qin dan Kaan Qin sangat ketakutan ketika melihat kakek mereka seperti itu, air mata segera mengalir, kakek. Kakek. Kakek yang dulu kuat dan sehat, sekarang terbaring seperti boneka yang sangat menderita di tempat tidur, mata, hidung, mulut dan telinga semuanya berdarah. Bisa dilihat bahwa dia masih mempertahankan napas terakhirnya. Hanya tersisa satu napas terakhir. Aron Xiao mendekat dengan cepat, Nyonya Besar Qin melihatnya seperti melihat wabah penyakit. Kamu pergi dari sini. Jangan aku ingin bertemu. Aron Xiao. Oman Qin ingin berteriak, tapi tidak bisa bicara, ekspresinya tampak sangat panik. Nyonya Susi juga menatapnya dengan penuh kebencian, semua ini adalah kesalahan bajingan ini yang mencuri perhatian dengan mendapatkan peringkat pertama ujian istana. Sehingga membawa malapetaka pada keluarga Qin. Nyonya Susi mengulurkan tangan dan mencoba menghalanginya, tapi Aron Xiao menepis tangan Nyonya Susi dengan keras dan berteriak. Awas, kamu masih punya wajah muncul di sini. Hira Qin menangis, saat ini, semua orang menunjukkan kemarahan mereka pada Aron Xiao. Aron Xiao maju dengan langkah besar, mendorong semua orang yang mencoba menghalanginya. Nyonya Besar Qin berusaha menahannya, tapi tidak dapat menghentikannya. Dia tidak ragu sedikit pun, langsung menuju samping Oman Qin. Oman Qin sangat menderita, benar-benar menderita setengah mati. Siapa yang melakukannya? Siapa yang meracuni Oman Qin? Bukankah Dalen Qin mengatakan semuanya sudah diatur dengan baik? Siapa sebenarnya yang melakukannya? Cahaya tajam menyala di mata Aron Xiao, menyilaukan seperti darah Oman Qin. Dalen Qin dan Kaan Qin bersandar di atas tubuhnya sambil menangis, Oman Qin bernapas dengan cepat, ia menunjuk pada Aron Xiao. Kamu ke sini. Semua orang terkejut, orang yang ditunggu Jenderal tua Qin ternyata adalah Aron Xiao. Bukan kedua cucunya yang dia sayangi. Ini, untukmu. Oman Qin selalu menggenggam sesuatu dengan erat, orang-orang keluarga Qin tidak bisa melihat apa itu. Hingga saat Aron Xiao datang, Jenderal tua Qin akhirnya membuka telapak tangannya. Itu adalah setengah dari token militer. Setengah lainnya ada di tangan Kaisar. Ini adalah token militer dinasti Naemu. M1 Qin sangat terkejut. Qin, kakek. Aron Xiao menggigit bibirnya, suaranya gemetar. Air matanya hampir jatuh. Ini adalah token militer. Oman Qin memberikannya padanya. Bukan diberikan kepada M1. Saat ini, Oman Qin berteriak, dia sangat menderita. Rasa sakitnya sudah mencapai batas maksimum. Tubuhnya tiba-tiba mengalami kejang, suaranya terdistorsi, tapi dia berusaha sebisanya untuk mengucapkan setiap kata dengan baik. Jangan biarkan keluarga Qin menjadi keluarga Xiao yang kedua. Lindungi Hira dengan baik, lindungi keluarga Qin, apakah kamu bisa berjanji padaku? Seluruh tubuh Oman Qin mengalami kejang, hanya tersisa setengah napas terakhir. Namun, semua mata tertuju pada Aron Xiao. Oman Qin telah memberikan kepercayaan terakhirnya pada menantu yang dibenci semua orang. Dia sedang menunggu jawaban dari Aron Xiao, tangan yang kejang itu mencengkeram tangan Aron Xiao hingga berdarah. Ini adalah tekad yang sungguh luar biasa. Di saat kritis seperti itu, ia juga terus menunggu jawaban dari Aron Xiao. Air mata mengalir di mata Aron Xiao, dia menggigit bibirnya, lalu berkata satu kata demi satu kata. Aku setuju, aku bersedia, aku berjanji, aku bersumpah. Selama aku masih hidup aku akan melindungi keluarga Qin, bahkan jika aku mati, keluarga Qin juga akan tetap ada. Oman Qin terus menatap Aron Xiao, seolah-olah mengucapkan terima kasih banyak. Aron Xiao menggigit bibirnya, siapa yang melakukan ini? Siapa? Oman Qin merintih kesakitan beberapa kali. Dia mengepal erat tangan yang penuh dengan kapalan itu, seolah-olah mengerti konfirmasi yang terus-menerus diucapkan dalam rintihan Oman Qin. Aron Xiao terus menganggukkan kepalanya. Aku setuju, aku setuju, aku setuju. Cahaya di mata Oman Qin semakin meredup seiring dengan setiap janji yang diucapkan oleh Aron Xiao, hingga akhirnya cahaya itu padam sepenuhnya. Ayah,
Kakek, suamiku. Keluarga Qin melihat kejadian ini dan meratap dengan sedih. Aron Xiao berlutut di sisi tempat tidur, dan tangan Oman Qin masih tetap mencengkeram tangan Aron Xiao. Darah merah itu menetes ke tangan Aron Xiao setetes demi setetes, membasahi lengan bajunya sampai basah kuyup. Kemudian, darah itu mengalir di sepanjang lengan bajunya, dan jatuh ke sisi tempat tidur. Darah, semuanya darah. Aron Xiao perlahan-lahan mengangkat kepalanya, Oman Qin terus menatapnya, tatapan mata yang tidak memiliki kehidupan tidak lagi penuh kecemasan dan penderitaan seperti sebelumnya. Melainkan seperti seorang kakek penyayang, menatap anak kesayangannya dengan penuh keengganan. Dia telah pergi tanpa penyesalan. Oman Qin bukanlah orang yang hanya bisa bicara. Aku akan membunuhmu. Saat ini, Nyonya Besar Qin tiba-tiba mengeluarkan pedangnya. Dia mengarahkan pedangnya pada Aron Xiao. Semua ini karena Aron Xiao. Semua ini adalah kesalahan Aron Xiao. Nenek, Dalen Qin yang sedang menangis sangat terkejut, berdiri di depan Aron Xiao dan bertanya. Apa hubungannya dengan kakak ipar? Orang keluarga Qin menangis. Orang keluarga Qin berteriak-teriak. Orang keluarga Qin melontarkan semua kata-kata hinaan yang bisa mereka pikirkan. Namun, Aron Xian tidak mendengar apa-apa. Dia dengan lembut melepaskan cengkeraman Oman Qin, diam-diam membersihkan darah yang menetes di matanya, hidungnya, telinganya, dan mulutnya. Darahnya terlalu pekat, benar-benar terlalu pekat. Racun yang sangat mematikan. Racun yang paling mengerikan. Di mana Rido Qin? Aron Xiao menoleh dan berkata dengan nada dingin sambil menatap Nyonya Besar Qin yang sedang marah-marah. Rido Qin sudah pergi dari kediaman keluarga Qin. Kamu masih curiga pada pengawal Jenderal Tua Qin. Kamu orang yang tidak berguna. Jenderal Tua Qin meninggal karenamu. Sekarang kamu ingin menyalahkan pengawalnya atas hal ini. Apakah kamu tidak memiliki rasa malu? Suamiku, dia telah berjuang di medan perang seumur hidupnya. Namun meninggal dengan begitu mengerikan. Ah! Nyonya Besar Qin duduk dan menangis dengan keras, mengutuk Aron Xiao dengan habis-habisan. Aron Xiao meletakkan token militer yang berat itu di dalam lengan bajunya dan pergi dengan cepat. Kamu mau pergi kemana? M1 Qin menghentikannya, Aron Xiao yang seluruh tubuhnya berlumuran darah hanya menoleh dan dengan dingin berkata. Di mana Ken Bai dan Haris Meng? 12 pengawal Aron Xiao semuanya telah dibuat pingsan dan diseret keluar dari kediaman keluarga. Qin, siang hari ini, Aron Xiao baru saja pergi, Nyonya Besar Qin yang tidak menyukai Ken Bai dan yang lainnya, jadi memerintahkan orang untuk menyeret ke-12 pengawal itu keluar dari kediaman keluarga Qin. Hahaha, orang-orang dari keluarga Qin sombong. Angkuh, sembrono, untuk mengeluarkan Ken Bai dan yang lainnya dari rumah, semua cara digunakan. Apakah kalian sudah puas melihat Jenderal Tua Qin tewas? Aron Xiao dengan tegas mengucapkan satu kalimat, kemudian melangkah keluar dengan langkah cepat, tanpa belas kasihan. Sialan, apa yang kamu katakan? Orang-orang kediaman keluarga Qin marah mendengar perkataannya. Bahkan M1 Qin pun sudah sangat murka, hanya Dalen Qin yang menangis sambil berteriak. Bukankah sudah dibilang bahwa kakek akan mengalami bahaya? Bukankah sudah dibilang hanya orang kita sendiri yang boleh mendekati kakek? Kenapa bisa diracuni? Kenapa racunnya begitu mematikan? Kenapa? M1 Qin terkejut, dia meraih bahu Dalen Qin. Kamu sudah lama tahu, ayah tidak ada di rumah kemarin, dan kakak ipar sudah memperingatkan semua orang. Kenapa kalian tidak mendengarkannya? Kenapa kalian tidak percaya? Dalen Qin menangis dengan keras, sementara mata M1 Qin memerah. Seakan-akan hampir meneteskan darah. M1 Qin kemudian berbalik dan bertanya. Apakah dia pernah mengatakannya? Nyonya Susi terdiam. Iya, Aron Xiao pernah mengatakannya. Namun kata-katanya, bagaimana bisa dipercaya? Dia tidak menjelaskannya dengan jelas. Nyonya Susi menggelengkan kepala, mencoba untuk menghindari tanggung jawab. Tatapan tajam Aron Xiao membuat Nyonya Susi gemetar. Bab 151. Kediaman keluarga Song. Sorgan Song adalah orang pertama yang menerima berita kematian Oman Qin, dia memukul meja dengan keras. Bagus. Tidak membunuh Aron Xiao untuk balas dendam atas kematian putranya, digantikan dengan kematian Oman Qin. Itu sepadan. Dia memukul meja dengan keras lagi, putraku, di hati ayah, bahkan 10 Oman Qin pun tidak sebanding denganmu. Kamu adalah harapanku. Kamu adalah nyawaku. Sorgan Song menepuk-nepuk dadanya, tertawa sambil menangis. Tuan, racun sudah dibersihkan sepenuhnya, orang-orang keluarga Qin pasti tidak akan mencurigainya. Dalam cahaya lilin yang redup, orang yang datang untuk melapor berharap mendapatkan pujian dari Sorgan Song. Itu adalah Rido Qin. Mata tajam dan jahatnya menunjukkan rasa bangga. Seorang pengawal yang rendah sepertimu, masih berpikir ingin hadiah. Pengawal yang berasal dari Kunlun, bertubuh tinggi, membuat orang merasa jengkel, sehingga Sorgan Song harus mengangkat kepala untuk berbicara dengan orang rendah seperti mereka. Aku telah menghidupimu begitu lama, hanya ini satu-satunya hal yang membuatku puas. Petik 2. Rido Qin menundukkan kepala dan menggertakkan gigi. Kalau bukan karena aku, orang rendahan sepertimu yang menjadi menantu seorang petani bagaimana bisa memiliki begitu banyak senjata dan peralatan? Semuanya adalah barang pembelianku.
Sorgan Song menggeram. Untuk tugas berikutnya, bunuh M1 Qin. Rido Qin menundukkan kepala, tidak menjawab. Aku berbicara padamu. Kamu tidak mendengarnya. Tuan, kamu telah berjanji kepadaku bahwa setelah aku membunuh Oman Qin, kamu akan membiarkan putraku masuk sekolah. Kata putra, menyakiti hati Sorgan Song. Tunggu sampai kamu membunuh M1 Qin baru kita bicarakan lagi. Sorgan Song acuh tak acuh. Selain itu, apa gunanya seorang anak petani dan pengawal bersekolah? Aron Xiao masuk ke dalam istana dan kemudian pergi ke kediaman pengawal, akhirnya kembali ke lapisan terbawah. Apa gunanya? Tuan, ini adalah janji Anda kepadaku. Lancang, seorang pelayan Kunlun berani berbicara seperti itu padaku. Aku adalah ketua pengadilan. Aku bisa memberikan hukuman kepada siapa saja. Tidak peduli seberapa besar jabatannya, tidak ada yang berani melawanku. Kamu pikir siapa dirimu? Hah? Sorgan Song berdiri dan menamparkan wajah Rido Qin. Kemarahannya belum mereda, kata-katanya sangat kasar, jika aku adalah kamu, aku tidak akan mau memiliki anak. Karena akan ikut rendahan seperti diri sendiri. Orang sepertimu, atas dasar apa bisa memiliki putra? Aku tidak memiliki putra. Atas dasar apa kamu memiliki putra? Sorgan Song terus-menerus menamparkan wajah Rido Qin. Sebuah teriakan terdengar, jauh dan bergema, berasal dari tempat yang gelap dan tidak terlalu jauh. Seseorang datang dengan membawa pedang murni. Aron Xiao. Melalui cahaya lilin Sorgan Song dapat melihat orang itu dengan jelas. Ini adalah kediaman resmi pejabat pemerintah, dijaga dengan sangat ketat, bagaimana dia bisa masuk. Di malam yang gelap dan angin bertiup kencang, merupakan waktu yang tepat untuk membunuh. Aron Xiao diam-diam memandangnya. Apakah kamu mendengar sesuatu? Sorgan Song mendengarkan dengan saksama, selain suara angin, dedaunan berguguran, dan suara dahan kering yang bergerak, dia tidak mendengar apa-apa lagi. Aku sama sekali tidak mendengar apa-apa, jangan mengada-ada. Sorgan Song mendengus dingin. Kamu sudah menjadi pejabat istana, kenapa masih tidak memberikan salam setelah bertemu denganku? Tentu saja Sorgan Song tidak mendengar suara apapun. Karena semua orang di kediaman keluarga Song sudah tewas. Ketika Sorgan Song tengah memarahi Rido Qin, Aron Xiao memimpin 12 pengawal masuk dari tembok sebelah timur ke kediaman keluarga Song. Dalam 10 langkah, satu orang tewas, sama sekali tak meninggalkan jejak. Total semua orang yang dibunuh ada 68 orang. Semua tempat yang dilewati, orang-orang itu bahkan tidak punya waktu untuk terkejut, dan langsung tewas oleh satu serangan pedang. Berjalan sambil membunuh, berjalan sambil mengayunkan pedang. Dimanapun ia pergi, darah yang kental merendam tanah dan tanaman. Sorgan Song sama sekali tidak tahu, ia masih berharap Aron Xiao memberi hormat padanya. Namun dalam 3 detik, Sorgan Song akhirnya menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Kenapa kamu tidak terkejut? Terkejut oleh apa? Terkejut Rido Qin muncul di kediaman keluarga Song pada malam hari begini. Bagaimana kamu tahu bahwa Rido Qin adalah orangku? Kapan kamu tahu? Kapan kamu datang? Sorgan Song panik. Rido Qin selalu sangat rahasia, bahkan keluarga Qin dan Kaisar pun tidak menyadarinya. Bagaimana Aron Xiao tahu bahwa Rido Qin ada di sini? Aron Xiao malas menjawab 2 pertanyaan pertama, dia hanya berkata dengan dingin. Aku sudah datang sejak tadi. Dia mendengarnya. Dia telah mendengar semuanya. Ternyata, Rido Qin adalah anjing yang dibesarkan oleh Sorgan Song sendiri. Mengatakan bahwa dia adalah anjing bahkan merupakan penghinaan terhadap anjing. Anjing, setidaknya setia. Rido Qin malah meracuni Oman Qin yang telah mempercayainya seumur hidup. Aron Xiao menggelengkan kepala, mengeluarkan bungkus kain berlumpur dari dalam sakunya. Di dalamnya adalah racun yang sudah dilenyapkan oleh Rido Qin. Ini ditemukan oleh anjing kecil milik keluarga Xiao. Racunnya tumpah di tanah tidak jauh dari luar kediaman keluarga Song. Dari kondisi Oman Qin meninggal, racun ini disebut sebagai strychnine. Setelah meminum strychnine ini, perut akan sangat sakit, kepala dan kaki akan menarik satu sama lain, sehingga diberi nama seperti itu. Strychnine konon berasal dari ekstrak tumbuhan herbal, yang utamanya terdiri dari alkaloid colchicine dan alkaloid meadow saffron. Alkaloid meadow saffron dapat merusak sistem saraf pusat, menyebabkan reaksi yang sangat kuat, akhirnya menyebabkan atrofi otot. Orang yang terkena racun akan merasa lehernya kaku, lalu bahu dan kaki akan kram, hingga orang yang terkena racun akan membentuk lengkungan. Dan, jika orang yang terkena racun berbicara atau bergerak, dia akan mengalami kram yang lebih parah lagi. Setelah meninggal, tubuhnya masih akan kejang-kejang, wajahnya akan menjadi mengerikan. Di zaman kuno, racun ini sering digunakan oleh kaisar untuk membunuh para menteri dan selir kaisar. Sangat jelas, mereka yang bertanggung jawab atas kematian Oman Qin akan mencoba menyalahkan kaisar. Kediaman keluarga Qin baru saja mengalahkan orang barbar, mendapatkan prestasi besar. Jika Oman Qin dibunuh atas perintah kaisar, itu akan menyebabkan kerusuhan di pasukan keluarga Qin. Membunuh Oman Qin dan merusak reputasi kaisar, strategi yang hebat. Aron Xiao menemukan tempat di mana racun tertumpah, mengambil tanah itu dan meletakkannya di dalam kain. Hanya saja, karena sudah meracuni, kenapa tidak menaruh racunnya lebih banyak? Aron Xiao melangkah maju, dia menatap Rido Qin dengan mata memancarkan niat membunuh.
Kenapa harus membuatnya meninggal dalam penderitaan seperti itu? Kenapa membiarkannya menderita selama 4 jam? Dia begitu mempercayaimu, sangat mendukungmu, kenapa? Kenapa? Aaron Xiao tidak mengerti, dia percaya bahwa Oman Qin juga tidak mengerti. Rido Qin merasakan niat membunuh yang tajam dari Aaron Xiao. Dia menelan ludahnya. Sorgan Song mundur 2 langkah. Aaron Xiao, aku adalah pejabat tingkat 2 di istana. Apakah kamu berani menggunakan kekerasan di kediaman keluarga Song? Kenapa? Aaron Xiao tidak menghiraukan Sorgan Song, dia berdiri di depan Rido Qin, mewakili Oman Qin menanyakan alasannya. Tidak ada alasan, kamu lebih baik langsung menusuknya dengan pedang, daripada meracuninya dengan strychnine. Kata Aaron Xiao sambil menggelengkan kepala, dan berkata dengan tersenyum dingin. 4 jam, kamu membuat seorang pria yang begitu baik merasakan penderitaan selama 4 jam. Hahaha. Tiba-tiba, Aaron Xiao tertawa keras. Sorgan Song dan Rido Qin terkejut, kenapa dia tertawa? Apa yang lucu? Aaron Xiao datang untuk balas dendam, tapi sekarang dia tertawa gila. Jangan-jangan dia menjadi gila. 4 jam, 4 jam. Hahaha. 1 detik demi 1 detik, kakek terus menunggu hingga Aaron Xiao kembali. Aaron Xiao akan mengembalikan penderitaan itu berkali lipat kepada mereka. Sorgan Song, Rido Qin, kalian telah membunuh pejabat setia dari keluarga Qin dengan kejam. Seharusnya aku melaporkannya kepada Kaisar. Membiarkannya menghukum kalian sesuai dengan hukum dinasti Naemu. Aaron Xiao mengeluarkan pedang murni, penuh dengan niat membunuh. Menurut hukum, keluarga Sorgan Song dan keluarga Rido Qin harus dihukum mati. Jadi, kenapa aku tidak melakukannya sendiri? Hahaha. Kamu melakukan hukuman ilegal. Sorgan Song sangat terkejut, tangannya menunjuk Aaron Xiao dengan gemetar dan memaki. Kamu sudah menjadi seorang pejabat di istana kerajaan. Bagaimana kamu bisa melanggar hukum seperti ini? Matilah, Ken Bai. Ekspresi Aaron Xiao menjadi dingin, ia melemparkan pedang murni ke udara. Sebuah bayangan dengan cepat muncul di belakangnya, lalu segera menangkap pedang murni, mengayunkan pedang, menebas. Bab 152. Malam yang dingin dengan teriakan burung gagak, teriakan mengerikan dari Sorgan Song, semakin lama semakin keras. Perlahan-lahan, semakin lama semakin kecil. Ken Bai tidak membunuhnya dengan satu serangan, dengan pedang murni yang tajam, dia mengayunkannya bola-balik, terus-menerus. Sorgan Song, yang bertanggung jawab atas hukum dan hukuman, segera menyadari bahwa Ken Bai sedang menjalankan hukuman siksaan. Sorgan Song tak menyangka bahwa Aaron Xiao begitu akrab dengan hukuman dinasti Naemu. Saat melaksanakan hukuman terhadap para tahanan, cara-cara mereka selalu dijaga kerahasiaannya. Orang yang dapat mengetahuinya pasti sangat akrab dengan hukum. Seorang sarjana hanya perlu mengerti puisi dan sastra, kenapa dia juga begitu akrab dengan hukum. Hukuman siksaan, juga dikenal sebagai ribuan sayatan dan potongan, adalah hukuman yang diberikan kepada orang yang melakukan pengkhianatan, pemberontakan, atau tindakan besar lainnya yang dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap negara atau moral. Sorgan Song, yang telah membunuh jenderal pendiri negara dan berusaha menyalahkan kaisar atas perbuatannya, pantas dihukum mati dengan metode hukuman siksaan. Metode pelaksanaan hukuman siksaan melibatkan penyiksaan dan potongan tubuh tahanan hingga mengalami penderitaan yang tak terbayangkan sebelum akhirnya tewas. Hal ini membuat orang-orang yang berani mengatakan bahwa kehilangan kepala bukan hal besar, ingin cepat mati namun tidak bisa, apalagi seorang intelektual seperti Sorgan Song. Dalam sejarah Lamusa, ada catatan tentang orang-orang yang dihukum dengan hukuman siksaan. Seperti Kasim dinasti Mingtas, Juan Liu. Pada kasusnya, disebutkan bahwa dia seharusnya menerima 3.357 potongan, dengan setiap 10 potongan diikuti dengan istirahat sejenak dan minum. Pada hari pertama, 357 potongan pertama dilakukan, dengan setiap potongan seukuran kuku jari, mulai dari dada, dan proses ini berlangsung selama 3 hari. Ada juga kasus lain di dinasti Mingtas, seorang pegawai istana dihukum dengan hukuman siksaan, sebanyak 3.600 potongan karena tuduhan tidak berbakti pada ibu. Kedua kasus ini dijatuhkan hukuman oleh kaisar berdasarkan hukum dinasti Mingtas. 3.600 potong. Tidak satu potong pun yang kurang. Aaron Xiao memberi Ken Bai waktu 3 hari. Ken Bai sangat mahir dalam seni bela diri, dan Sorgan Song masih bernapas sebelum potongan terakhir. Hukuman siksaan membuat seseorang menderita secara mental tidak peduli seberapa banyak Sorgan Song memohon dengan berlutut di tanah, atau berusaha melarikan diri dari pedang Ken Bai. Aaron Xiao sama sekali tidak membiarkannya. Selama 3 hari penuh, Sorgan Song seperti anjing mengemis untuk diberi ampun. Tolong lepaskanlah aku. Aku kesakitan. Aku sangat kesakitan. Aaron Xiao memang melepaskannya, untuk sementara. Bagaimanapun, Ken Bai juga butuh istirahat. Pada hari pertama, 357 potongan telah dilakukan, dan Ken Bai beristirahat sejenak. Dengan 357 luka di seluruh tubuh yang seukuran dengan kuku jari, Sorgan Song penuh dengan darah dan sekarang dalam keadaan sekarat. Cukup, sudah cukup. Gumam Sorgan Song dengan menggigit giginya. Aaron Xiao meliriknya dengan dingin, cukup. Bagaimana mungkin cukup? Aaron Xiao seperti seorang pelaksana hukuman yang tegas.
Sorgan Song, kamu adalah ketua pengadilan, kamu tahu persis jumlah potongan ini. Jadi jangan berharap bahwa kamu akan lolos, besok akan dilanjutkan. Sorgan Song menarik napas dalam-dalam. Pada saat ini, dia terlihat seperti tumpukan lumpur yang terkulai di tanah, dengan tanah yang penuh dengan potongan-potongan daging tipis seperti sayap belalang. Sorgan Song merasa tubuhnya sangat sakit, secara mental dia merasa putus asa dan ingin segera mati, hal yang selalu dia pikirkan adalah, kenapa? Kenapa dia berteriak dengan keras, sudah begitu menderita, tapi tidak ada seorang pun dari keluarganya yang datang. Sorgan Song bertanya kepada Aaron Xiao, tapi Aaron Xiao tidak menjawab, begitu juga Ken Bai. Kemudian Sorgan Song berteriak lagi, tapi Aaron Xiao hanya tersenyum dengan tenang. Sorgan Song berlutut di tanah, memohon kepada Aaron Xiao agar memberikan kesempatan hidup bagi keluarganya. Namun, Aaron Xiao justru semakin tertawa dengan keras. Sorgan Song menjadi bingung, kenapa dia tertawa. Ah, pasti Aaron Xiao ketakutan. Aaron Xiao baru memulai karirnya. Dia hanya seorang pengawal tingkat 7 di kediaman pengawal, dan sekarang dia telah melukai pejabat tinggi tingkat 2. Meskipun dia membunuh Sorgan Song, pada akhirnya dia pasti akan mati juga. Jadi Aaron Xiao benar-benar ketakutan, dan dia menggunakan tawa keras untuk menyembunyikan rasa panik serta kegilaannya yang sebenarnya. Namun, tidak masalah keluarganya tidak datang. Kenapa dia tidak muncul di istana selama 4 hari, tapi tidak ada yang mencarinya? Dalam lingkaran kekuasaan Negam Wei, begitu banyak orang berpengaruh, begitu banyak rekan sejawat, kenapa tidak ada yang datang? Sorgan Song sama dengan Justin Song, mereka berpikir bahwa Negam Wei dan keluarga Zhu akan memperlakukan mereka berbeda dari orang lain. Sebelum kematiannya, Sorgan Song bahkan berpikir bahwa Negam Wei akan berusaha sebisanya untuk melindunginya. Sorgan Song bodoh, dia tidak tahu bahwa dirinya hanyalah salah satu dari 9 menteri utama, dengan matinya satu ketua pengadilan, Negam Wei hanya akan mengangkat seseorang lagi sebagai ketua pengadilan. Bagaimanapun, membunuh Oman Qin bukanlah hal yang sepele, dan seseorang harus mengambil tanggung jawab. Dan Sorgan Song adalah pilihan yang terbaik, paling sesuai, dan paling logis. Justin Song tewas karena Aaron Xiao, dan Sorgan Song tidak bisa menyembunyikan rasa sakit kehilangan putranya. Dia merencanakan untuk membunuh Aaron Xiao, tapi tanpa sengaja membunuh Oman Qin. Aaron Xiao bisa menebak alasan dan kata-kata apa yang akan digunakan oleh orang-orang dari faksi Negam Wei. Tidak, bukan seperti itu. Sorgan Song menggelengkan kepala, dia adalah ketua pengadilan, dia adalah seorang ketua pengadilan yang terhormat. Aku adalah pejabat tingkat 2. Aku telah mengikuti Negam Wei begitu lama. Jason Wei selalu menghargaiku. Bagaimana mungkin dia menjebakku? Sorgan Song menggelengkan kepala, dia tidak percaya. Dia sangat tidak percaya. Sebenarnya, awalnya putramu tidak akan mati, kata Aaron Xiao dengan dingin. Sayangnya, pada hari itu, Ganis Zhu terus mendorongnya untuk bertindak, Justin Song maju dengan tegas, dan itulah kenapa dia melanggar tabu negara. Benar, Negam Wei bukan baru sekarang menjebak Sorgan Song. Sejak Justin Song tewas, bagi Negam Wei, Sorgan Song telah menjadi bidak berikutnya. Sorgan Song telah mengorbankan nyawa keluarganya untuk menjadi pijakan bagi Negam Wei, itu adalah tindakan yang layak dipuji. Tidak percaya, tanyakan saja padanya, kata Aaron Xiao sambil tertawa, lalu menunjuk pada Rido Qin. Kamu pikir kamu adalah tuannya? Aaron Xiao berhenti sejenak. Tidak, Rido Qin lah yang membuatmu berpikir bahwa kamu adalah tuannya. Sorgan Song mendongak. Siapa tuanmu? Rido Qin tetap diam, tapi Sorgan Song tidak punya waktu untuk berpikir banyak, dia hanya ingin mendapatkan jawaban. Siapa tuanmu? Katakan, cepat katakan, pastinya lebih tinggi dari posisimu. Kata Aaron Xiao sambil mengangkat alisnya. Dengan mudah dia bisa menebak bahwa salah satu dari 3 pecinta bisa menyusup di sekitar Sorgan Song tanpa terdeteksi. Negam Wei memiliki posisi dan kekuatan yang tinggi, sehingga dia tidak akan mengurusi hal-hal kecil seperti ini. Semua urusan rincian, Negam Wei akan menyerahkannya kepada 3 pecinta, yang merupakan saudara-saudaranya sendiri dan dapat dipercaya. Rido Qin bisa bersembunyi selama ini, pasti mendapat bantuan dari salah satu 3 pecinta. Tidak. Sorgan Song menggelengkan kepala, lalu tiba-tiba mengangkat kepala. Kamu pasti sedang mencoba memprovokasi kami. Aku adalah pejabat tingkat 2, aku keluar menggunakan kereta 4 kuda. Aku memegang tongkat berhulu hukum. Semua orang menghormati dan takut kepadaku. Kamu iri padaku. Kamu tidak bisa menyaingiku. Jadi, kamu sedang mencoba menipuku. Sorgan Song percaya atau tidak, itu tidak penting bagi Aaron Xiao. Sorgan Song, aku ingin membuat kesepakatan denganmu. Kamu ingin membunuhku, dan sekarang kamu ingin membuat kesepakatan denganku. Sorgan Song menggeram, dia tidak bodoh. Dia lebih baik mati daripada memberi keuntungan pada Aaron Xiao. Oh, Aaron Xiao sudah terbiasa dengan sikap orang picik, dia tidak percaya bahwa Sorgan Song bisa bertahan sampai akhir. Setelah ujian istana, di sawah selatan kota ada seorang gangster mencoba membunuhku, itu adalah orang yang sama yang membunuh Zero Yi, siapa yang mengutusnya? Zero Yi, nama ini terdengar sangat jauh, begitu jauh sehingga orang ini sepertinya tidak pernah muncul sebelumnya.
Hahaha, tiba-tiba Sorgan Song tertawa. Zero Yi, akhirnya aku ingat, kamu mirip dengan siapa? Rasa sakit yang melanda seluruh tubuhnya membuat senyumannya sangat jelek. Kamu mirip dengan Zero Yi, sama-sama gila, gila. Zero Yi ahli dalam pembuatan pedang, teori dan praktiknya dalam pedang melebihi orang biasa. Aron Xiao memiliki bakat sastra yang luar biasa, jauh melampaui orang biasa. Kehadiran mereka membuat dinasti Naemu dipenuhi dengan pertumpahan darah dan konflik berdarah. Pedang dari Zero Yi meningkatkan kekuatan tempur tentara dinasti Naemu secara signifikan. Sedangkan Aron Xiao, dia memiliki bakat sastra yang luar biasa, memahami hukum dengan baik, cerdas dan metodenya kejam, jauh lebih dingin dan keras daripada Zero Yi. Orang seperti ini jika bukan orang gila, lalu apa? Kamu, dari mana kamu belajar? Bagaimana mungkin kamu begitu hebat? Sorgan Song sangat enggan mengakui kemampuan Aron Xiao, tapi dia hampir mati, jika tidak bertanya dengan jelas, dia merasa enggan. Wajib belajar 9 tahun telah menciptakan diriku yang seperti ini. Wajib belajar 9 tahun. Sorgan Song merasa bingung, dia mengenal setiap kata itu, tapi saat digabungkan, dia tidak mengerti. Apakah itu adalah sebuah institusi yang luar biasa? Aron Xiao tersenyum, membuat suasana menjadi semakin dingin. Apakah kamu tidak akan mengatakannya? Siapa yang membunuh Zero Yi? Kamu pikir aku yang mengirimnya? Sorgan Song tertawa keras, ternyata ada juga hal-hal yang tidak diketahui Aron Xiao. Kamu pikir 3 pecinta yang melakukannya? Kamu pikir Negam Wei yang melakukannya? Hahaha, Sorgan Song gemetar. Orang ini, kamu tidak akan pernah bisa mengetahuinya. Aku tidak akan pernah memberitahumu. Beritahu aku, maka kematianmu akan lebih cepat. Kata Aron Xiao dengan nada agak tidak sabar. Aku tidak akan memberitahumu. Atas dasar apa aku harus memberitahumu? Biarkan pertanyaan ini menghantuimu seumur hidupmu. Orang gila. Sorgan Song berkata dengan tersengal-sengal. Bukankah kamu ingin menyiksaku? Ayo lakukan saja. Sorgan Song sangat keras kepala, jika tidak memenuhi keinginannya, Aron Xiao merasa tidak nyaman. Dengan satu pandangan dari Aron Xiao, Ken Bai mengangkat tangannya dan menebaskan pedang. Bab 153. Jadi, selama 3 hari penuh, dengan 3.600 sayatan, saat hanya tersisa 10 sayatan, Sorgan Song yang berada di depannya, kulitnya telah sepenuhnya terkelupas, dan dia tidak lagi memiliki bentuk manusia. Pada hari pertama, Sorgan Song masih bisa memohon ampun. Pada hari kedua, dia terus memohon untuk dibunuh. Pada hari ketiga, dia menangis. Dengan suara lemah, dia mengeluarkan suara gemetar. Keberanian dan ketegasan pada hari pertama telah hancur pada hari ketiga. Bunuh saja aku, bunuh aku. Bahkan pada saat seperti ini, Sorgan Song masih tidak rela meninggalkan kemuliaan dan martabat dalam hatinya. Jelas, keunggulan ilmu pedang Ken Bai melebihi perkiraan Sorgan Song. Keteguhan hati Aron Xiao juga membuat Sorgan Song terkejut. Saat Ken Bai menjalankan hukuman, Aron Xiao dengan sabar menghitung. Dari 1 hingga 3.590. Setiap kali dia menyebutkan angka, pedang murni melakukan sayatan pada Sorgan Song, satu demi satu. Pada hari ketiga, ketika Sorgan Song mendengar suara Aron Xiao, seluruh tubuhnya gemetar tanpa terkendali. Dia adalah setan. Dia adalah iblis. Dia adalah iblis yang sangat mengerikan. Aron Xiao mengatakan bahwa dia adalah orang yang patuh pada aturan, hukum dinasti Naemu menyebutkan 3.600 sayatan, tidak kurang dan tidak lebih. Tolong bunuh aku. Sambil menangis, Sorgan Song bergumam. Siapa yang membunuh Zero Yi? Aku tidak. Sorgan Song terisak. 3.591. 3.592. 3.593. Setiap kali Aron Xiao menyebutkan angka, pedang murni dengan tepat dan tanpa ampun menusuk daging Sorgan Song. 3.596. 3.597. 3. Bibir tanpa belas kasihan Aron Xiao membuat Sorgan Song benar-benar merasa ngeri. Ketika hanya tersisa 3 kali sayatan lagi, Sorgan Song akhirnya sudah sepenuhnya putus asa. Jangan, aku akan mengatakannya, Ini adalah tenaga terakhir Sorgan Song, dia sangat putus asa sehingga menyerah. Sebelum dia selesai bicara, Aron Xiao mungkin sudah akan menghitung, dan pedang Ken Bai tidak akan ragu. Hanya 3 sayatan lagi, dan Sorgan Song sudah benar-benar tak tahan. Dia tidak ingin mendengar suara Aron Xiao lagi. Dia tidak ingin melihat wajah Aron Xiao lagi. Dia tidak ingin merasakan rasa sakit sayatan yang ditimbulkan oleh pedang murni lagi. Tidak. Dia tidak ingin itu. Dia hanya ingin mati dengan cepat. Tak disangka, Aron Xiao mengangkat kepalanya. Kamu bilang apa? Aku bilang, aku akan memberitahumu, siapa yang ingin membunuh Zero Yi. Sekarang aku tidak ingin tahu lagi, Aron Xiao tidak percaya dengan tingkat kecerdasan Sorgan Song, ia bisa tahu kebenaran. Dia akan menangani ini sendiri. Sorgan Song yang wajahnya sudah penuh dengan darah hanya memutar bola mata dan tampak sangat mengerikan. Apa? Aron Xiao sedang mempermainkannya. Berani-beraninya kamu, mempermainkanku. Kalimat ini sangat lucu, Aron Xiao mengangkat alisnya. Bukankah aku telah mempermainkanmu selama 3 hari?
Setelah mengatakan itu, dia tersenyum lebar, bibirnya sedikit terbuka, dan Sorgan Song ingin menggelengkan kepala, tetapi dia tidak bisa. Tidak, jangan sebut angka, jangan. 3598. Swoosh. Ah, sayatan ini sangat menyakitkan. Rasa sakitnya seolah menjatuhkan Sorgan Song ke dalam neraka lapisan ke-18 dan kemudian menariknya keluar lagi. 3599. Semua saraf di seluruh tubuh Sorgan Song tegang dengan sangat cepat, dan pedang Ken Bai kembali digerakkan. Sakit. Sayatan ini seolah-olah menyulut semua saraf di atas luka-lukanya, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. 3. Sorgan Song menutup mata, semuanya akan berakhir. Akhirnya, sudah akan berakhir. Namun, Aron Xiao tiba-tiba berhenti menyebutkan angka. Dia berdiri, memerintahkan Ken Bai untuk membersihkan pedang murni. Kamu, masih ada satu sayatan terakhir. Aron Xiao tersenyum. Disisakan untuk nanti, saat aku merasa senang, aku akan memberikanmu satu sayatan terakhir. Disisakan. Jelas-jelas semuanya hampir berakhir. Padahal dia hanya perlu menutup mata dan semuanya akan berakhir. Kenapa? Aron Xiao masih belum mau melepaskannya. Keluarga Qin, tidak ada yang menghargaimu. Karena seorang Oman. Qin, kamu menghancurkan masa depanmu. Sorgan Song tersenyum ironis, sangat konyol. Oman Qin, nama ini menusuk hati Aron Xiao. Awalnya, dia ingin pergi, tetapi dia berhenti, dan menundukkan kepala. Kamu pikir siksaan yang ditunda sangat menyakitkan. Tidak, racun stihnain jauh lebih menyakitkan daripada itu. Setelah mengatakan itu, Aron Xiao mengeluarkan tanah yang berisi racun dari kantong kainnya dan tiba-tiba memasukkannya ke dalam mulut Rido Qin. Rido Qin yang selama ini menonton dari samping mengira Aron Xiao akan membawanya kembali ke kediaman keluarga Qin untuk diadili. Tak disangka, ia ditahan hingga akhir dan justru membiarkannya merasakan stihnain. Sementara itu, Haris Meng dan Ken Bai yang bertubuh besar dan kekar mengendalikan tangan dan kaki Rido Qin, menekannya di tanah seperti anjing. Aron Xiao menuangkan campuran tanah dan air teh ke dalam tenggorokan Rido Qin. Dengan perkiraan dosis yang hampir sama, Aron Xiao berhenti. Rido Qin, Aron Xiao membersihkan tanah di tangannya. Dosis ini cukup membuatmu bertahan, selama 10 jam. Lebih lama daripada Jenderal Tua Qin, jadi jangan khawatir. Waktu terakhir dalam hidupmu, anggap saja sebagai hadiah dariku. Suara Aron Xiao tenang, tapi Rido Qin merasa merinding. Setelah racun masuk ke mulutnya, semua tubuhnya mati rasa dan kaku. Rido Qin tidak bisa bergerak. Sorgan Song menatap Rido Qin dan tersenyum. Rido Qin, kamu telah mengkhianatiku, ini adalah perlakuan yang pantas kamu dapatkan. Hahaha. Mendengar tawa Sorgan Song, Aron Xiao hanya tersenyum dingin sambil menggelengkan kepala. Meskipun Sorgan Song sudah mengalami penyiksaan, ia masih tidak mengintrospeksi diri sedikit pun. Namun, Aron Xiao juga tidak memerlukan penyesalannya, dia hanya ingin dia mati. Sorgan Song, apakah kamu tahu kenapa kediaman keluarga Song begitu sunyi sekarang? Karena, mereka semua sudah tewas. Kamu tak lama lagi akan bergabung dengan mereka, hanya saja, bisakah mereka mengenalimu? Sekarang kamu seperti lumpur yang penuh dengan darah, mereka mungkin akan takut jika melihatmu, terutama cucumu yang masih sangat kecil. Ah, putrimu hanya berusia belasan tahun. Aron Xiao berdiri dengan membelakangi Sorgan Song, sehingga tidak bisa melihat ekspresi wajahnya. Namun, Sorgan Song tidak tertawa lagi. Aron Xiao mengangkat tangan dan pergi dengan langkah besar. Ah. Dari jauh, Aron Xiao mendengar jeritan Sorgan Song. Ketika dia disiksa, bahkan tidak pernah melihatnya begitu menderita. Dengan mata dingin, Aron Xiao pergi tanpa menoleh. Rido Qin terus memandangnya, berteriak dengan kesakitan, apakah Aron Xiao akan pergi ke rumahnya? Apa, putranya baru berusia 8 tahun? Tidak, dia bersedia menerima hukuman kematian. Tidak, jangan pergi. Jangan pergi. Mulut Rido Qin berbusa, tapi Aron Xiao tidak menoleh. Orang-orang di kediaman keluarga Song dibantai. Seluruh rumah dipenuhi dengan darah, dan ini membuat seluruh istana terkejut. Sorgan Song tewas dengan mengenaskan, dalam kondisi yang sangat mengerikan, penuh dengan darah dan hampir tidak bisa dikenali. Dengar-dengar ketika tewas Sorgan Song merangkak di tanah dan terus melihat ke pintu gerbang, seolah menunggu keluarganya datang. Kematian Oman Qin dan Sorgan Song seperti palu yang berat, membuat semua pejabat sangat ketakutan. Sorgan Song, pejabat kekaisaran yang bertanggung jawab atas hukum. Oman Qin adalah jenderal pendiri, statusnya sangat tinggi. Jika mereka yang berkuasa tewas dengan mengenaskan seperti itu, bukankah yang lain akan tewas dengan lebih mudah? Dan siapa yang membunuh mereka? Dengar-dengar Oman Qin dan Sorgan Song tewas dengan sangat mengerikan. Selain itu, mereka tidak tahu lebih banyak. Namun, hanya dengan ini saja, mereka sudah sangat ketakutan. Bahkan bandit paling kejam di dinasti Naemu pun tidak memiliki kekejaman seperti itu. Mereka mendengar bahwa 68 orang di kediaman keluarga Song tewas. Namun, beberapa orang tua dan anak-anak selamat. Di antaranya, cucu laki-laki Sorgan Song dan putrinya berhasil selamat karena mereka sedang bermain petak umpet di taman. Selain dari orang-orang tua dan anak-anak, semua pria di kediaman keluarga Song tewas oleh pedang.
Tajam. Sejenak, kehidupan di kota Amura yang sebelumnya sangat ramai menjadi sangat tenang. Di kediaman keluarga Qin, bendera putih dan lentera putih berkibar karena angin pertama salju. Kediaman keluarga Qin penuh dengan suara tangis yang tidak pernah berhenti, siang dan malam. Bahkan Kaisar sendiri datang untuk memberi penghormatan, ia melambaikan tangan dan mengizinkan pemakaman mewah bagi Oman Qin. Namun, satu orang, walaupun penuh dengan duka, bahkan tidak bisa memberi penghormatan kepada Oman Qin. Aron Xiao, kamu masih memiliki wajah untuk muncul. Hira Qin merasa sangat jijik. Bab 154. Aron Xiao menghilang selama 3 hari. Waktu itu, setelah Oman Qin meninggal dunia, kediaman keluarga Qin sibuk mengatur upacara pemakaman, tapi sebagai menantu, Aron Xiao tidak hanya tidak hadir, juga tidak diketahui keberadaannya. Pelayan mengatakan bahwa dulu Aron Xiao berani membawa pedang untuk membunuh, tapi sekarang dia dibuat ketakutan hingga seperti ini, bersembunyi di keluarga Xiao dan tidak berani keluar. Sepertinya orang dari keluarga kecil memang tidak tahan menghadapi masalah. Melihat Malekin sangat sibuk mempersiapkan upacara pemakaman bersama dengan saudara-saudaranya, ini barulah pria sejati. Tenang dalam menghadapi masalah dan memiliki etika. Memang tidak salah dia adalah cucu yang paling disayangi oleh Jenderal tua Qin semasa hidupnya. Hira Qin menangis hingga matanya membengkak, matanya yang memerah penuh kebencian terhadap Aron Xiao. Hari ini adalah upacara penutupan peti Oman Qin. Hari ini juga saat kediaman keluarga Qin menerima tamu yang datang untuk memberi penghormatan. Hira Qin bersikeras untuk menghalangi Aron Xiao masuk untuk memberi penghormatan, dan Aron Xiao pun tidak memaksa. Pada saat ini, dia tidak ingin bertengkar dengan orang keluarga Qin, tidak ingin membuat Jenderal tua Qin tidak mendapat kedamaian setelah meninggal. Jadi, dia hanya berdiri di depan pintu kediaman keluarga Qin, memperhatikan semua tamu yang masuk, tanpa memberi salam atau mengembalikan sapaan. Aron Xiao adalah peringkat pertama ujian istana, kebanyakan tamu yang datang memiliki pangkat lebih tinggi darinya. Tindakannya ini pasti membuat para pejabat dan orang-orang terkemuka yang datang untuk memberi penghormatan merasa tidak senang. Orang-orang berspekulasi, mungkinkah kematian Jenderal tua Qin memberikan pukulan yang sangat besar terhadap Aron Xiao, sehingga Aron Xiao menjadi linglung seperti itu. Bagaimanapun, jika bukan karena perlindungan Jenderal tua Qin, apakah Aron Xiao akan dapat masuk ke rumah keluarga Qin? Apakah dia akan dapat menikahi seorang wanita cantik seperti Hira Qin? Apakah dia bisa mendapat peringkat pertama ujian istana? Mulai sekarang, tidak ada yang akan melindungi Aron Xiao lagi di kediaman keluarga Qin. Seorang pria seharusnya bisa mandiri, Aron Xiao malah bergantung pada perlindungan orang lain, itu benar-benar memalukan. Dengar-dengar M1 Qin dan Susi sangat tidak menyukai menantu ini, tapi mereka memberinya sedikit wajah karena hormat kepada Jenderal tua Qin. Seseorang kehilangan payung pelindung, dalam sekejap jatuh dari ketinggian, siapapun akan sulit menerima hal itu. Apakah Aron Xiao masih memiliki masa depan? Jadi, Aron Xiao menjadi linglung seperti ini, mereka juga bisa mengerti. Mereka tidak berani berpikir, bahwa kasus pembantaian di kediaman keluarga Song yang menggemparkan seluruh negeri adalah perbuatan menantu yang menyedihkan dan direndahkan oleh semua orang ini. Menantu ini, setelah mencuci tangannya yang berlumuran darah dari pembantaian di kediaman keluarga Song, sekarang berdiri di depan pintu kediaman keluarga Qin, diam-diam memperhatikan mereka. Penampilan linglung Aron Xiao bukanlah kebodohan. Itu adalah ketidakpedulian. Sikap acuh tak acuh. Hari ini, semua orang yang datang ke kediaman keluarga Qin akan diingat olehnya. Di antara mereka yang tampak sedih, ada yang diam-diam tersenyum. Ada yang diam-diam merasa senang. Ada yang merencanakan langkah berikutnya. Sorgan Song hanya satu bidak catur. Namun, bidak catur ini berhasil membunuh Oman Qin, itu benar-benar mengerikan. Orang yang sedang bermain catur adalah Negam Wei, dan dia memiliki bidak catur lain yang tersebar di berbagai institusi kekuasaan di kota Amura. Jika itu adalah orang biasa, dia akan langsung membunuh orang yang sedang bermain catur. Sayangnya, negara Wei memiliki banyak pasukan dan kekuatan yang kuat, sehingga bahkan kaisar pun tidak dapat melakukan apa-apa padanya. Negam Wei benar-benar tumor yang kuat dan berbahaya. Aron Xiao duduk di samping patung singa, dengan kepala bersandar pada tubuh singa itu. Dia bermain-main dengan gelang 18 mutiara, matanya melirik setiap orang yang masuk ke kediaman keluarga Qin. Semua orang berpikir, menantu ini telah gila, memainkan gelang mutiara wanita seperti itu di depan umum, apalagi kalau bukan tanda-tanda memiliki penyakit mental. Mutiara terus berputar, dan cahaya di mata Aron Xiao berkedip-kedip. Justin Song, Patrick Sen, Ezo Biyang, Ganis Zhu, Julius Yang, Sorgan Song, semuanya telah mati. Dan masih ada 12 orang lagi. Kalau ditangani satu persatu, itu sangat merepotkan. Langsung menyelesaikan semuanya dalam satu tindakan adalah yang terbaik. Aron Xiao sedang berpikir, kemudian sesosok bayangan mendekat dan pura-pura berdiri di sampingnya. Tuan, sesuai dengan dugaan Anda, ada orang yang setelah memasuki kediaman keluarga Qin, mulai mencoba mencari-cari token militer secara diam-diam dengan memanfaatkan situasi yang sedang kacau. Jumlah mereka tidak sedikit, sepertinya mereka sudah lama melakukan persiapan. Lapor orang tersebut yang dipanggil 9. 11 pengawal baru itu, selain Haris Meng yang memiliki nama.
Sisanya menggunakan nama urutan, dari 1 hingga 10. Karena Aron Xiao merekrut begitu banyak pengawal sekaligus, ini adalah hal yang belum pernah terjadi sebelumnya di dinasti Naemu. Oleh karena itu, Menteri Sipil menggunakan metode penamaan kedua dengan mengambil marga dan mengurutkannya secara berurutan, dan ini disebut dengan terserah. 10 pengawal ini tidak memiliki nama yang sama dengan Dewa Perang Lamusa, sehingga Aron Xiao merasa sedikit kecewa. Meskipun mereka tidak memiliki keterampilan sehebat Ken Bai dan Haris Meng, mereka semua sangat lincah dan waspada, bisa dibilang cukup membantu. Di antara mereka, 9 adalah yang paling waspada, jadi Aron Xiao memerintahkan dia untuk melakukan patroli diam-diam di kediaman keluarga Qin hari ini. Ternyata benar, sesuai dengan dugaan. Ada yang mencoba mencuri token militer saat acara pemakaman berlangsung, ketika orang banyak berkumpul dan suasana kacau. Siapa yang akan menduga bahwa token militer yang mereka cari dengan tekun ada di depan pintu gerbang kediaman keluarga Qin? Tersimpan dengan baik di saku Aron Xiao. Bahkan jika mereka menggeledah seluruh ruangan di kediaman keluarga Qin, juga tidak akan pernah menemukannya. Ken Bai dan Haris Meng selalu berdiri di samping Aron Xiao, para pejabat dan orang terkemuka yang datang untuk memberi penghormatan merasa ngeri melihat mereka berdua. Sebelumnya, mereka pernah mendengar bahwa pengawal Aron Xiao memiliki kemampuan yang luar biasa, tapi mereka hanya mendengar rumor saja. Di banyak kesempatan, pengawal tidak diizinkan masuk, jadi orang-orang tidak pernah bertemu dengan mereka. Hari ini akhirnya memiliki kesempatan untuk melihat mereka. Ken Bai dan Haris Meng tampak sangat dingin. Karena tuan mereka sangat acuh tak acuh, jadi sebagai pengawal, mereka juga sangat acuh tak acuh. Yang lebih penting adalah pedang Ken Bai adalah pedang terhebat dari Paviliun Kunwu, pedang terserah. Sedangkan pedang di tangan Haris Meng adalah pedang murni. Pedang terserah yang didambakan orang-orang jatuh ke tangan Ken Bai, dan sekarang pedang murni yang begitu mulia juga digunakan oleh pengawalnya. Aron Xiao benar-benar sudah gila. Sialan, Ibu Xiao memberikan pedang murni kepadanya, tapi dia segera memberikannya kepada Haris Meng. Ibu Xiao merasa agak tidak puas, tapi Aron Xiao mengatakan bahwa pedang berharga hanya cocok untuk pahlawan, dengan demikian baru akan berguna. Aron Xiao tidak ingin menggunakan pedang murni, dia cukup mempercayakan pekerjaan fisik kepada Haris Meng. Karena dengan kuas saja dia sudah bisa membunuh orang. Tuan Yindro mengatakan bahwa dia telah mencari tahu beberapa pengawal yang luar biasa dari dinasti Naemu dulu, ada beberapa yang unggul, tidak tahu apakah mereka adalah orang-orang yang Tuan cari. Katakan, di dinasti Naemu, sistem pengawal baru-baru ini didirikan dan kemudian berhenti berkembang, jadi tidak banyak pengawal yang unggul. Pertama, ada Pedro Li, yang dulunya adalah pengawal Hu Fonwen dan kemudian naik pangkat menjadi kepala pengawal. Dia tidak hanya membebaskan diri dari status budak, tapi juga diangkat menjadi pejabat kerajaan. Kedua, ada yang bernama Dimo Wang, yang merupakan pengawal pecinta puisi. Dimo Wang cerdas, bisa bergaul, dan sangat disukai oleh pencinta puisi. Dalam persaingan dengan pengawal lainnya, dia tidak pernah kalah. Ketiga, ada Rido Qin, yang mengikuti Jenderal Tua Qin. Karena mengikuti Jenderal Tua Qin dalam pertempuran, dia juga harus mengurus urusan militer. Oleh karena itu, Jenderal Tua Qin mengizinkannya belajar membaca dan menulis, dan Rido Qin memiliki bakat sastra yang sangat baik di antara pengawal. Keempat, namanya Yuda Zhang, yang merupakan pengawal seorang tuan muda kota Amura. Dia sangat berbakat dalam hal sastra, tapi saat bertempur, tidak bisa apa-apa, dia sering menjadi bahan tertawaan di lingkungan kota Amura. Dari keempat orang ini, hanya Pedro Li yang masih hidup, yang lainnya telah meninggal. Di era Perang Lamusa, ada seorang dewa perang yang juga bernama Dimo Wang. Di era Dinasti Selatan, ada seorang jenderal yang tidak terlalu berbakat dalam taktik militer, bernama Yuda Zhang. Dimo Wang dan Yuda Zhang meninggal karena Ken Bai belum selesai berbicara dan Aron Xiao melanjutkan. Dimo Wang dan Yuda Zhang meninggal karena sakit. Petik 2 petik 2. Ken Bai dan Haris Meng saling memandang dengan terkejut, penyebab kematian pengawal biasanya tidak dianggap penting, dan alasan kematian mereka tidak selalu dicatat dalam arsip kediaman pengawal. Penyebab kematian Dimo Wang dan Yuda Zhang adalah hasil penyelidikan yang didapatkan setelah Tuan Yindro menanyakannya kepada banyak orang selama beberapa hari. Dan sebagian besar pengawal cenderung mati dalam pertempuran. Pengawal yang meninggal karena sakit seperti Dimo Wang dan Yuda Zhang adalah hal yang jarang terjadi, tapi bisa dianggap sebagai akhir hidup yang baik. Sifat dan kepribadian dari keempat pengawal ini hampir sama dengan pahlawan asli Lamusa, dan alasan kematian Dimo Wang dan Yuda Zhang juga mirip dengan pahlawan asli Lamusa. Namun, setelah campur tangan Aron Xiao, Rido Qin tidak tewas karena sakit, melainkan karena keracunan. Aron Xiao sangat emosional, hingga sedikit gemetar. Dia mungkin tidak bisa mengubah sifat dan karakter pengawal, tapi dia bisa memengaruhi nasib akhir mereka. Dengan begitu, dia bisa membimbing para pengawal untuk menghindari nasib buruk, sehingga mereka tidak hanya bisa mengembangkan kemampuan dan bakat alami mereka dengan baik, tapi juga dapat membimbing mereka agar tidak terjebak dalam bahaya yang bisa menyebabkan mereka kehilangan nyawa. Dengan demikian, Ken Bai pasti tidak akan mengalami nasib yang sama dengan Ken Bai versi Lamusa, yang diberikan hukuman mati oleh Kaisar. Bagus, bagus, bagus.
Ternyata, nama-nama ini tidak bertabrakan dengan sembrono. Ken Bai dan Haris Meng pasti akan menjadi pahlawan super yang luar biasa di masa depan. Saat ini, seseorang melihat Aron Xiao duduk di depan pintu dan segera mendekat. Paman buyut, Indro Yi datang untuk memberi penghormatan, saat melihat Aron Xiao matanya bercahaya. Kenapa kamu duduk di sini? Cuaca dingin, jangan sampai masuk angin. Indro, apakah kakekmu pernah mengatakan sesuatu yang sangat-sangat istimewa kepadamu? Bab 155. Kakek. Kata kakek membuat Indro Yi merasa sedih, matanya bahkan memerah seketika. Tidak ada. Kakeknya, Zero Yi, adalah orang yang sangat fokus, dia sangat mendalami seni pembuatan pedang, kadang-kadang bermain kartu, makan kuaci dan kacang tanah, jarang berinteraksi dengan orang lain. Coba kamu pikirkan baik-baik, pasti ada yang pernah dia katakan padamu. Kata Aron Xiao sambil bangkit dari bawah dan menepuk-nepuk pantatnya. Mungkin dia pernah mengatakan perkataan yang sangat tak berdaya. Tak berdaya, kakeknya sangat kuat dan tidak pernah. Pada saat ini, Indro Yi tiba-tiba teringat sesuatu. Kakek tidak suka mengeluh, kecuali dia mengeluh tentang kehidupan rakyat dinasti Naemu yang sulit, dia juga mengatakan. Dia mendekat, khawatir orang lain akan mendengarnya. Dia mengatakan bahwa dia memiliki kendali atas takdir dan menciptakan nasibnya sendiri, tapi sayangnya dia tidak memahami sejarah. Sebelum kakeknya meninggal karena dicelakai orang, dia tampak sedikit gila, dan kata-katanya tidak dapat dimengerti oleh Indro Yi. Selama memikirkannya bertahun-tahun, dia juga masih tidak pernah mengerti maksudnya. Indro Yi ingat, selama periode itu, kakeknya sangat murung. Aron Xiao mengerjapkan matanya, Jenderal licik terkenal di Lamusa, muncul secara bersamaan di dinasti Naemu. Yang dapat mengubah nasib, ini yang disebut memiliki kendali atas takdir dan menciptakan nasibnya sendiri. Zero Yi pasti menemukan rahasia pengawal juga. Namun kenapa dia begitu murung sebelum meninggal? Kakek berubah menjadi seperti itu, mungkin karena pengawalnya dicelakai oleh orang hingga tewas. Pengawal Zero Yi. Aron Xiao merasa heran, jika yang tewas adalah pengawal biasa, kenapa Zero Yi harus sampai seperti itu? Siapa nama pengawalnya? Mata Indro Yi berkedip, dia terdiam sejenak. Dia masih ingat, kakeknya sangat gembira saat mendapatkan pengawal ini, bahkan melompat kegirangan. Orang lain merendahkan pengawal, tapi kakeknya sangat menghargainya. Mereka tidak hanya berbagi makanan dan tempat tinggal, tapi kakeknya juga mengajari pengawalnya membaca dan menulis. Pengawal ini sangat cerdas dan setia, kakeknya mengatakan bahwa dia akan menjadi seseorang yang setia kepada negara di masa depan. Penghargaan dan pengakuan kakeknya terhadap pengawal sangat mirip dengan yang dilakukan oleh Aron Xiao. Kakeknya bahkan membuatkan senjata khusus untuk pengawal ini, yang diberi nama tombak likuan. Tombak likuan memiliki panjang 10,8 meter, dengan metode serangan yang unik, membuatnya menjadi raja di antara tombak. Tombak ini dapat menyerang dan sekaligus bertahan. Saat menyerang, bisa menusuk, menikam, menyapu, dan saat bertahan, bisa menghadang, memblokir, dan melindungi. Keunikan senjata ini adalah menggabungkan serangan dan pertahanan dalam satu gerakan, menyelesaikan keduanya dalam satu waktu. Ada serangan di dalam pertahanan, tapi tidak ada pertahanan di dalam serangan, membuat musuh tidak dapat membalas serangan. Setia kepada negara. Tombak likuan. Aron Xiao langsung menyadari, namanya adalah Nelson Yue. Paman buyut, bagaimana kamu bisa tahu? Indro Yi sangat terkejut. Ketika sebelumnya Ken Bai bertanya tentang pengawal, Indro Yi secara khusus tidak menyebutkan Nelson Yue, karena menyebutkan Nelson Yue dan kakeknya, akan membuatnya sangat sedih. Nelson Yue tewas karena tuduhan yang sangat tidak adil. Pada saat itu, kakeknya dan Nelson Yue sedang berjalan-jalan di luar kota-kota Amura, mereka bertemu dengan seorang bangsawan yang sombong bersama istrinya. Awalnya, mereka sama sekali tidak memiliki hubungan apapun. Namun, istri bangsawan itu mengklaim bahwa Nelson Yue telah berperilaku tidak sopan padanya, yang membuat bangsawan tersebut sangat marah, dan akhirnya memenjarakan Nelson Yue. Zero Yi sangat panik dan berusaha untuk menyelamatkan Nelson Yue, tetapi semuanya sia-sia. Nelson Yue dieksekusi di dalam penjara, dan kakeknya sangat sedih, sejak saat itu terus murung. Meskipun kaisar sebelumnya mencoba untuk menghiburnya, kakeknya tidak pernah lagi membuat pedang atau menghadiri acara kerajaan, dan bahkan memberikan pesan kepada keturunan keluarga Yi untuk jangan pernah menjadi pejabat kerajaan. Semua orang tidak mengerti kenapa Zero Yi merasa begitu bersalah karena seorang pengawal hingga tidak makan atau minum dengan baik, pada akhirnya ia dibunuh di sawah di selatan kota. Orang lain tidak tahu, tapi Indro Yi tahu. Kakeknya mengatakan bahwa Nelson Yue adalah orang baik dan akan menjadi pilar negara di masa depan. Namun dia gagal melindungi Nelson Yue. Setelah Nelson Yue meninggal, tombak likuan dikubur bersama Nelson Yue. Dan sesuai dengan wasiat kakeknya juga dimakamkan di samping makam Nelson Yue. Banyak orang mengolok-olok Zero Yi sebagai orang gila karena begitu menghargai seorang pengawal. Mereka berpikir setelah seorang pengawal mati, bisa digantikan dengan yang lain. Mereka tak menyangka 10 tahun kemudian, muncul lagi orang gila seperti itu di dinasti Naemu, orang itu adalah Aron Xiao.
Dia sama dengan Zero Yi, juga memberikan pedang berharga dan langka kepada pengawal pribadinya. Tindakan ini mirip dengan Zero Yi yang membuat tombak likuan untuk Nelson Yue. Benar-benar sulit dipahami. Bagaimana mungkin orang rendahan memiliki senjata sebagus itu? Aaron Xiao menundukkan kepala, penyebab kematian Nelson Yue sama dengan pahlawan Lamusa. Zero Yi tahu akhirnya akan demikian, tapi tidak bisa menyelamatkan Nelson Yue, jadi dia merasa bersalah. Dia adalah seorang siswa sains, bukan orang yang ahli dalam politik, sangat sulit untuk bertahan dalam pertempuran kekuasaan. Di era ini, bahkan jika kamu ingin menyelamatkan seseorang, seringkali akan merasa tak berdaya. Siapa bangsawan dan istrinya itu? Aaron Xiao bertanya dengan dingin, seseorang yang jujur tewas mengenaskan, Nelson Yue bukan yang pertama, Oman Qin juga bukan yang terakhir. Paman buyut, lupakan saja, semuanya sudah berlalu. Kata Yindro Yi dengan kesal, tapi ia juga menggelengkan kepala dengan pilu. Kakeknya secara khusus berpesan keturunannya jangan terlibat dalam urusan kerajaan, jadi kejadian itu anggap saja digigit anjing, apakah mereka akan menggigit balik anjing tersebut? Argumen ini hanyalah manifestasi kelemahan dan ketidakberdayaan. Ekspresi Aaron Xiao menjadi dingin, ia melangkah lebih dekat ke Yindro Yi. Benar, kita tidak hanya harus menggigit balik, kita juga harus menghancurkan kepala anjing tersebut. Katakan, siapa orang itu? Orang itu pasti adalah pembunuh Zero Yi. Juga tuan dari gangster yang diutus membunuhnya di persawahan di selatan kota. Yindro Yi terkejut. Orang itu membunuh kakek. Tidak mungkin. Hanya membunuh pengawal tidak masalah, bagaimana mungkin dia juga membunuh kakek? Kalau tidak siapa yang membunuh Zero Yi di sawah itu? Siapa yang mengutus gangster itu untuk membunuhku setelah ujian istana selesai? Aaron Xiao menggertakkan giginya. Zero Yi membiarkan anjing itu hidup, tapi anjing itu terus melakukan kejahatan. Jadi, maksudmu target orang itu bukan Nelson Yue, melainkan kakekku. Membunuh pengawal dan kemudian membunuh tuannya akan jauh lebih mudah. Aaron Xiao mengangguk dan mendekat lagi. Kenapa takut pada orang itu? Jangan takut padanya, beritahu aku bisa menanganinya. Yindro Yi terdiam. Ini bukan masalah kecil. Oman Qin baru saja dibunuh, dan kediaman keluarga Qin sendiri awalnya sudah sangat berbahaya. Paman buyut tidak hanya tidak menjauh, apakah dia ingin campur tangan dalam masalah ini? Pada saat itu, istri keluarga kerajaan yang menuduh Nelson Yue tidak hormat adalah permaisuri yang sangat suka dengan puisi. Pecinta puisi adalah serigala yang jauh lebih berbahaya daripada pecinta pedang, mereka lebih keji. Namun, saat itu, dia belum menjadi permaisuri, hanya seorang selir. Setelah permaisuri yang sebenarnya meninggal, dia naik menjadi permaisuri berikutnya dengan mengandalkan penampilannya yang cantik. Orang yang tidak bisa disinggung yang disebutkan oleh Sorgan Song ternyata adalah seorang pecinta puisi. Benar-benar berjodoh. Sebelum Sorgan Song tewas, dia masih mencoba menipu Aaron Xiao. Wajah angkuh Sorgan Song masih jelas teringat. Kamu kira itu adalah tiga pecinta. Dia bahkan mengatakan, kamu selamanya tidak akan pernah bisa menebak orang ini. Aku tidak akan pernah memberitahumu. Tidak akan pernah. Namun 3 hari kemudian, Aaron Xiao sudah tahu. Sorgan Song yang picik, mungkin tidak sebenarnya ingin menipu Aaron Xiao, bagaimanapun Negam Wei dan tiga pecinta adalah atasannya. Atas dasar apa mereka berbicara dengan begitu jelas pada seorang pengikut? Pecinta puisi berbakat dalam sastra, berpikiran dalam, dan sangat licik. Dulu, Zero Yi melakukan banyak usaha untuk menyelamatkan Nelson Yue, tapi tidak ada satupun pejabat di istana yang bersedia membantunya. Nelson Yue hanya seorang pengawal. Siapa yang mau mengambil risiko menyinggung seorang raja hanya karenanya? Mungkin itulah alasan kenapa Zero Yi merasa kecewa. Kerajaan saat itu sangat korup, kejam, dan menindas tanpa batas, bisa melenyapkan seseorang tanpa jejak. Ketika seseorang mati, bahkan gelombang kecil pun tidak akan muncul. Dia sudah datang. Yindro Yi menunjuk ke suatu arah, Aaron Xiao berbalik dan melihat seorang wanita paruh baya yang anggun, dibantu dengan penuh perhatian oleh seorang pelayan, wajahnya penuh dengan riasan, tidak ada tanda-tanda berduka, seolah dia datang hanya untuk bersosialisasi, perhiasan di tubuhnya berkilauan. Belakangan ini sangat sial. Setelah menghadiri upacara pemakaman keluarga Qin, masih harus pergi ke kediaman keluarga Song. Wajahku bahkan sudah dibuat kaku oleh tiupan angin.